Halo semua, apa kalian tahu dari manakah datangnya batuan di sekitar kita dan bagaimana proses pembentukannya? Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita belajar mengenai proses terbentuknya batuan tersebut dengan menyimak materi berikut. Batuan terdiri dari 3 macam, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku sendiri terdiri dari 3 macam batuan, yaitu batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku gang atau korok. Proses terbentuknya batuan diawali dengan terbentuknya gunung berapi yang terbentuk oleh pengaruh pergerakan lempeng secara konvergen, kemudian akan menimbulkan benturan pada lempeng sehingga terbentuk gundukan atau gunung yang disertai magma di bawahnya. Setelah terbentuk suatu gunung berapi, ketika terjadi gempa vulkanik, maka magma yang ada di dalam dapur magma akan terdorong keluar, sehingga terjadilah gunung meletus. Magma panas yang keluar dari pipa kepundan akan mengalami pembekuan karena suhu di permukaan bumi lebih rendah sehingga magma tersebut akan mengeras dan menjadi batu. Nah, batuan tersebut merupakan batuan beku luar. Batuan beku luar memiliki ciri-ciri, yaitu butiran penyusunnya halus dan tidak tersusun dari kristal. Pada umumnya, memiliki warna yang cerah dan material penyusunnya padat serta sangat berat. Contoh dari batuan beku luar seperti batu andesit, batu basalt, dan batu obsidian. Seiring berjalannya waktu, batuan beku tersebut mengalami proses pelapukan yang disebabkan oleh lumut atau pengaruh cuaca yang kemudian akan hancur menjadi butiran-butiran kecil. Butiran tersebut dapat berpindah tempat karena terbawa oleh air hujan, tertiup angin, dan sebagainya. Butiran-butiran batuan tadi apabila mengalami proses penyatuan sehingga memiliki bentuk berlapis-lapis dan menjadi suatu batu yang utuh. Maka, batuan tersebut dinamakan dengan batuan sedimen. Batuan sedimen memiliki ciri-ciri keseragaman butir penyusunnya dan terdapat sisa-sisa organisme di dalamnya. Contoh dari jenis batuan sedimen adalah batu breksi, batu konglomerat, dan batu pasir. Ketika gempa vulkanik berhenti dan menyebabkan pintu kawah tertutup, magma yang akan keluar dari dapur magma akan terhenti di pipa kepundan. Magma tersebut sebagian akan mengeras di dalam pipa kepundan secara lambat, sehingga magma beku tersebut mengalami proses menjadi batuan dan batuan tersebut dinamakan batuan beku dalam. Beku dalam memiliki ciri-ciri berukuran besar dan padat, serta memiliki komposisi batuan yang tersusun oleh kristal yang sempurna. Pada umumnya, batuan beku dalam memiliki permukaan yang lebih kasar dan jarang sekali ada lubang-lubang pada tubuhnya. Contoh dari jenis batuan beku dalam seperti batu granit, batu gabbro, dan batu granodiorit. Magma yang tertahan di pipa sekunder akan mengalami pembekuan yang sedikit cepat karena berada lebih dekat dengan permukaan bumi, dan selain itu proses pembekuannya juga dipengaruhi adanya ruang terbuka sehingga udara dapat masuk ke dalam pipa tersebut. Batuan ini dinamakan dengan batuan beku gang atau juga disebut dengan batuan beku korok. Ciri-ciri batuan beku korok yaitu tersusun dari kristal halus yang terbentuk dari pendinginan magma yang relatif cepat.
Contoh dari jenis batuan beku korok seperti batu diorit, batu dasit, dan batu sienit. Terjadi gempa vulkanik yang menimbulkan gunung meletus dan di dalam pipa kepundan terdapat batuan beku dalam, maka batuan tersebut akan terdorong oleh magma sehingga keluar dari pintu kawah dan mengalami pembekuan di permukaan bumi. Pembekuan tersebut menciptakan bentuk batuan baru yang disebut dengan batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk karena perubahan tekanan dan temperatur sehingga mengalami proses metamorfosa. Batuan metamorf memiliki warna yang bervariasi, berbentuk kristal, dan memiliki kandungan mineral yang banyak. Selain itu, batuan metamorf juga memiliki tampilan yang indah, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Berikut merupakan contoh jenis batuan metamorf. Batu metamorf genesis, batu metamorf milonit, dan batu metamorf sais. Nah, bagaimana menurut kalian belajar tentang batuan? Asyik bukan? Akhirnya, kita dapat mengerti bagaimana proses pembentukan batuan dan jenis-jenis batuan yang ada di bumi. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang diterima dapat bermanfaat.